Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lupa perbaiki ini. Baik, Alhamdulillah Alamin. Sudah betul ya. Tes suara. Alhamdulillah. Ya, entah kemana teman-teman. Jadi hari ini saya akan record kegiatan kita dan mudah-mudahan eh, ini jadi momentum kita untuk membuat perubahan ekonomi umat ya. Eh, Teman-teman yang baru hadir, nanti saya akan mulai aja karena apa eh, waktunya nggak banyak, jadi saya hanya akan record ini agar bisa di-share. Kemudian saya ingin tahu apakah ini ide yang bagus apa enggak gitu. Oke, saya coba share dulu sebuah sebentar. Kok orang nggak masuk? Enggak. Oke, kita akan mulai share ini dulu aja. Sebentar, komputer tahu-tahu hang. Sebentar. Iya, mohon maaf komputer. Oke, baik. Saya akan mulai cerita dulu ide kita membangun eh, komunitas hipnotik gastric band. Jadi ini adalah teknik terbaru dari metode pelangsingan hipnoterapi di Eropa, didahului oleh seorang hipnoterapis terkenal di Eropa namanya Paul McKenna. Nah, eh, jadi program ini kita buat ada dua tujuan. Pertama, tujuannya adalah membangun komunitas hipnotik gastric band dan komunitas profesional. Jadi bukan komunitas yang selama ini Zoka buat, itu komunitas sosial dan sebagainya. Kami ingin membuat komunitas profesional dan komunitas ini akan menjual jasa profesional yang nilainya menengah ke atas. Jadi kita akan kejar eh, profesi ini karena di luar profesi ini profesi berkelas. Maka di Indonesia kita membuat hal yang sama gitu. Nah, kembali yang kedua jelas untuk galang dana kegiatan Zoka semuanya untuk galang dana untuk pemberdayaan tunanetra. Namanya Hypnotic Gastric Band. Jadi sebuah metode baru di dalam hipnoterapi sebenarnya dibilang baru-baru banget enggak sih. 2000 2015 sampai 2016 eh, di antara tahun-tahun itulah di sana. Cuma di Indonesia yang mengembangkan metode ini belum banyak ya. Jadi bahkan bisa dikatakan tidak ada ya. Jadi ini yang mau kita bangun sekarang di Indonesia dan kita akan mulai dengan Muslim di Indonesia karena kita sudah paham bahwa dunia bisnis dikuasai oleh standar ya. Kalau nggak asing ya asing atau lisensi asing. Jadi semua ada capital flight keluar gitu. Dan ini yang sedang mau kita bangun ya gitu. Saya memberikan ide ini pada rekan-rekan
mau pada membangun ini nggak. Kalau pada mau bangun industri yang berkelas dengan nilai yang lumayan, ini mungkin kesempatan kita ya gitu. Oke, eh oke ini saya gitu, teman sejarah hipnosis mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya. Dimulai dari abad 17, Anton Mesmer coba digunakan teknik mesmerism. Kemarin yang hadir di Zokah mungkin tahu kita sedikit belajar mesmerism. Kemudian kita yang jelas semuanya para dokter. Inilah para dokter. Jadi permainan hipnosis yang suka lihat di TV-TV sebenarnya tidak terlalu dipertontonkan oleh para dokter itu. Jadi itu adalah bukan hipnosis dalam pengertian untuk terapi gitu, karena semua dokter ini menggunakan hipnosis untuk terapi. Jadi bukan untuk bercandaan sebenarnya. Ilmu hipnosis itu lebih untuk menggunakan terapi. Dari mulai berdirinya sampai sampai Milton Erickson bahkan sampai berikutnya jarang orang menggunakan hipnosis untuk permainan gitu. Itu lebih untuk pertontonan. Nah, kalau sekarang kan bahkan orang harus bayar untuk lihat show dari hipnosis state atau hipnosis panggung ya gitu. Yang beberapa penuh dengan trik dan sebagainya lah gitu. Itu show ya. Kalau ini dikembangkan dokter dari awal untuk terapi ya. Terus sih. Nah, kita bicara dulu tentang hipnosis. Jadi sedikit tentang hipnosis adalah eh, tertembusnya sebuah informasi yang masuk ke bawah sadar melewati gerbang seleksi. Jadi itulah metode hipnosis. Kenapa menyentuh bawah sadar? Karena di dalamnya adalah program mental kita ada di sana. Gitu. Jadi untuk menembus informasi ke bawah sadar, memberikan data pada bawah sadar tidak mudah gitu. Kita harus melewati gerbang seleksi. Maka digunakanlah metode hipnosis atau dalam NLP digunakanlah metode kata-kata atau berbagai macam trik agar menerobos pintu gerbang seleksi ya. Kalau hipnosis ditidurkan orang, diturunkan gelombang otaknya, kemudian dia akan masuk ke gelombang informasi data di sana ya. Jadi sebelah tuh ada gelombang otak, ada beta, alfa, theta, delta. Jadi beta itu kondisi sekarang. Untuk masuk ke gelombang delta, untuk memberikan data ke informasi eh, alfa, alfa, theta itu gelombang bawah sadar ya. Semakin rendah orang, gelombangnya masuk. Jadi kalau di beta tinggi, alfa rendah, theta rendah, delta sangat rendah dan tidur. Untuk bisa masuk ke gelombang alfa, kita harus melewati gerbang seleksi. Maka digunakanlah proses tidur dan sebagainya gitu. Bukan tidur sebenarnya. Dia tidak benar-benar kalau tidur itu delta, alfa, theta dia masih bisa bangun. Kalau mau ke kamar mandi dia bisa bangun sebenarnya gitu. Jadi kalau orang hipnoterapi memasukkan data ke pikiran seorang digunakan teknik relaksasi dan sebagainya agar proses penembusan terhadap gerbang seleksi menjadi mudah gitu. Dan kemudian ketika masuk di bawah berikanlah data-data apapun itu gitu. Ya itu informasi sedikit ya. Jadi di dalam gelombang hypnotic gastric band. Oke, saya cerita dulu gastric band ya, saya lupa tuh. Gastric band adalah sebuah metode berbagai beberapa metode yang memanipulasi lambung atau melakukan proses mendesain lambung agar bisa eh, mengecil gitu. Jadi ada yang dipotong. Kalau ini sebenarnya ada berbahaya dipotong, akan banyak efek samping. Yang kedua diikat dia dengan karet yang fleksibel sehingga lambungnya mengecil. Kalau lambung mengecil maka perut menjadi cepat kenyang. Cepat cepat kenyang akibatnya orang hormon yang menghasilkan rasa lapar tidak bisa bekerja maksimal karena lambungnya penuh gitu. Dan ini adalah satu satu strategi yang bahkan di Timur Tengah banyak menggunakan ini gitu. Banyak menggunakan ini banyak karena orang Timur Tengah kalau makan banyak ya gitu dan banyak obesitas di sana gitu. Tantangannya adalah
pengikatan lambung ataupun kalau pemotongan lambung sudah banyak sudah mengatakan efek sampingnya berbahaya karena dia kasar gini, manusia itu didesain dibuat lambungnya sebesar apapun itu karena memang sudah pas sesuai dengan apa yang dia dia apa sesuai dengan posturnya dia, dan kadang-kadang lambung itu bisa mengecil dan bisa karena fleksibel ya sesuai dengan kebiasaan jumlah makan yang dilakukan. Tapi ketika dipotong gitu, posisi lambungnya tidak bisa lagi fleksibel gitu karena levelnya jadi berkurang tingkat fleksibilitasnya. Yang kedua, kalau dikaret dia satu saat bisa dilepas karetnya gitu. Nah, tapi semuanya punya dampak samping. Maka dikembangkanlah teknik yang bisa memberikan manfaat yang sama, tapi aman. Maka dikembangkan namanya hypnotic gastric band. Gastric band itu adalah gastric band, jadi usus kita diikat. Nah, nanti kita membuat sebuah visualisasi, sebuah desain dalam pikiran seorang bahwa lambungnya sudah terikat, seperti manfaat yang terjadi ketika seakan-akan lambungnya terikat. Jadi secara pikiran lambung bisa dimanipulasi seperti dia terikat seperti ada karet di dalamnya. Ini kembali ke teori mind over body. Jadi pikiran kita bisa pikiran kita bisa manipulasi tubuh kita ya gitu. Ada orang makan sebanyak-banyaknya walaupun dirinya sudah kenyang, dia makan terus gitu. Kenapa makan terus? Ya karena dia mengedukasi pikiran, saya masih bisa makan, walaupun perut kita sudah kenyang gitu. Dan akan banyak orang makan itu bisa gemuk karena makan bukan karena lapar, tapi makan karena dia pikirannya mengakali tubuhnya agar bisa memenuhi makanan. Jadi itu tentang pikiran menguasai tubuh gitu. Orang gigit kuku tahu gigit kuku jelek gitu. Tapi karena ada dampak psikologis sehingga dia tubuhnya terkendali oleh pikirannya gitu. Begitu juga rokok. Semua orang perokok ngerti kok bahwa rokok itu jelek gitu. Tapi pikirannya terus mengendalikan tubuhnya agar dia terus membutuhkan rokok. Orang fobia juga sama. Orang fobia ketemu kecoa, ketemu laba-laba, jelas laba-laba lebih kecil dari dirinya. Tapi dia bisa fobia. Kenapa? Karena pikirannya membangun, eh, mengelabui tubuhnya. Jadi kan kata lain sebenarnya pikiran mengatasi tubuh itu sudah hampir di keseharian kita. Hampir di keseharian kita, pikiran kita mengendalikan tubuh kita. Ini sudah terjadi di banyak hal. Nah, karena terjadi di pikiran, maka kita juga bisa memasukkan data dalam pikiran agar pikirannya bisa mengendalikan tubuhnya. Termasuk hypnotic gastric band atau HGB ya. SGB. Jadi apa yang terjadi di pikiran, kita manipulasi, kita berikan data baru. Dengan data itu, dia bisa mengendalikan tubuhnya. Sebenarnya teknik HGB itu begitu sebenarnya. Dan datanya yang diberikan apa? Orang dikasih gambaran dulu. Orang yang diikat lambungnya seperti apa. Nah, ketika dia diikat lambungnya bisa dapatin pemahaman, maka dijadikanlah itu sebuah fakta dalam pikirannya dia. Dan dengan fakta itu dia akan mengendalikan tubuhnya. Dan ini sebenarnya trik yang luar biasa yang dibangun oleh Paul McKenna, seorang hipnoterapis dari Eropa. Jadi dia mempelajari tentang orang yang diikat lambungnya. Orang yang diikat lambungnya sebenarnya yang membuat dia menjadi makan dikit itu karena dia merasa lambungnya telah diikat. Jadi ketika dia merasa kenyang, maka dia memberikan informasi pada tubuhnya bahwa oh iya, tubuh saya sudah kenyang karena lambung saya telah diikat. Maka dia membuat sebuah program dalam mentalnya adalah lambungnya telah diikat. Ini yang dia desain di dalam pikirannya dia. Dan inilah yang membuat dia makan menjadi dikit. Jadi sebenarnya menurut Paul McKenna, orang yang
diikat lambungnya secara bahkan sebelum lambungnya benar-benar terikat gitu, dia sudah memprogram dirinya gitu. Bahkan, nah ini walaupun beritanya masih belum simpang siur, ada cerita orang yang seperti dioperasi, seperti eksperimennya Paul McKenna, seperti dioperasi, padahal lambungnya nggak diapa-apain, gitu, tidak diikat dan sebagainya. Cuma ternyata ini bisa membuat orang makan lebih dikit. Dia bisa mengendalikan makannya. Kenapa? Karena dia diprogram seakan-akan lambungnya telah diikat. Padahal eksperimennya tidak menggunakan informasi tersebut. Apa artinya? Artinya lambungnya telah pikirannya telah dimanipulasi sehingga terjadi proses peikatan lambung gitu. Dari sinilah kemudian dikembangkan hypnotic gastric band. Jadi sebuah program yang dibuat seakan-akan proses operasi telah selesai gitu. Dan ini yang didesain di dalam pikiran kita. Sehingga seakan-akan lambung kita telah diikat dan dia makannya secara karena seorang yang diikat lambungnya suka diinformasikan ke dokter, makan kalau sudah kenyang berhenti ya gitu. Kenapa? Karena takutnya lambungnya ikatannya lepas dan sebagainya gitu. Jadi kalau kamu banyak di salah satu afirmasinya begitu, salah satu ide gitu. Jadi ketika dia merasa sudah kenyang dia akan berhenti. Karena dia mengingat akan ada terjadi sesuatu pada karet yang mengikat lambungnya kalau makannya terlalu banyak. Itu yang disugestikan ke dia, dan itu membuat dia setiap makan sudah kenyang berhenti dia perasaan sudah kenyang berhenti. Dan ini didesain gitu. Dan kita ternyata bisa menggunakan ide tersebut untuk membuat seakan-akan lambung sudah terikat. Sehingga proses ini bisa kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paul McKenna. Paul McKenna seorang hipnoterapis pengalamannya, saya ngikutin Paul McKenna sejak tahun 2000-an, malah 2005 ya, saya tahu pekerjaan dia, tahu masih mudanya dan sebagainya gitu. Jadi menurut dia ya pikiran itu kayak komputer. Kalau tahu cara ngedesainnya, cara manipulasinya, maka pikiran akan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini yang dibuat sehingga Paul McKenna banyak membuat program-program hipnosis. Salah satu misalnya I Can Make You Think. Itu buku pertamanya dia tuh. Buku pertama pelangsingan dia. Dan ini menjadi legenda karena diikuti oleh program-program pelangsingan di luar. Jadi program pelangsingan tuh ada yang memasukkan obat, jamu dan sebagainya. Dan pada intinya sebenarnya jamu itu menghancurkan lemak gitu. Tapi di saat yang sama makanannya terus ditambah, lama-lama kan proses penghancurannya tidak maksimal gitu. Dan sebenarnya yang sering kejadian adalah ketika orang minum obat, maka makan dia akan banyak karena dia yakin obatnya akan menyelesaikan. Dan tantangannya begitu dia sudah langsing, dia akan kembali gemuk. Karena mirip dengan atlet ya. Saya punya saudara atlet renang ya gitu. Dulu badannya bagus, sekarang badannya gemuk banget dan bahkan gendut banget. Mengapa? Karena dulu dia makan banyak, tapi berenangnya terus. Karena atlet kan. Nah, tapi begitu berhenti menjadi atlet, makannya sama, tapi berenangnya enggak. Akibatnya tidak ada yang dibakar gitu. Dan akibatnya menjadi gemuk gitu. Dan ini menjadi menarik karena harusnya dari awal yang dirubah itu behaviornya, program komputernya, bukan external drivingnya gitu. Jadi bukan data internal, tapi data internalnya dirubah. Karena dengan merubah data internalnya, merubahlah data kebiasaannya gitu. Maka diet-diet ketat itu hanya akan berhasil di sementara. Karena diet itu mempressure. Ibarat kita Ramadan gitu. Siangnya tidak makan, malam maghribnya atau bahkan setelah Lebaran makannya jadi lepas gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya diet itu. Jadi kita hanya mendapatkan bentuk tubuh sesaat,
untuk kemudian akan kembali mendapatkan bentuk yang seperti sebelum diet. Dan ini yang terjadi beberapa orang, maka orang sebut dengan yoyo ya gitu. Kadang gemuk, kadang apa? Kurus dan sebagainya. Dan ini yang harusnya kita desain. Dan di luar proses pelangsingan ini mahal banget gitu. Karena yang dia rubah adalah behavior. Jadi fokusnya pada perilaku, bukan pada faktor eksternal ya. Dari faktor internalnya dirubah dan inilah dia terbaik gitu. Dan mengapa dalam diet itu orang nggak boleh lapar? Jadi orang perlu makan, kemudian makan kalau lapar. Karena riset menggambarkan orang tidak akan gemuk kalau makan karena lapar. Yang jadi masalah orang makan tidak karena lapar. Itu yang jadi masalah sebenarnya gitu. Jadi orang punya stres, down, apapun itu, pelariannya ke makan. Mengapa? Karena makan. Karena ketika makan, rasa enak itu menghasilkan endorfin, kenikmatan di dalam pikiran. Akibatnya dia makan itu memberikan rilis ya. Makan itu psikologis. Jadi beberapa orang bahkan menggambarkan kebiasaan orang yang makan banyak itu sama dengan orang yang penyakit mental gitu. Jadi ini sebenarnya ini tentang pikiran. Jadi orang yang kalau bicara terapi mental sebenarnya maka selalu dimasukkan pelangsingan di situ. Apapun yang berhubungan terapi mental biasanya masuk pelangsingan di situ. Jadi mereka yang melayani kesehatan mental biasanya pelangsingan masuk di situ karena pelangsingan itu sebenarnya proses mental seseorang. Maka dimasukkanlah program-program itu gitu. Itu yang itulah seorang konsultan, seorang coach dari Hypnotic Gastric Band maupun pelangsingan biasanya menyelesaikan bukan hanya tentang langsing, tapi tentang dampak-dampaknya dalam kehidupan dia. Bahkan tidak sering saya dengar bahwa seorang konsultan pelangsingan menyelesaikan masalah keluarganya, masalah kehidupannya, masalah hubungan dengan temannya dan sebagainya. Karena ternyata dampak kondisi mental dia sangat menentukan kebiasaan makan dia. Ada orang semakin stres, semakin banyak makan. Karena makan menghasilkan kenikmatan dalam pikirannya dia. Relaksasi dan sebagainya. Maka semua kebanyakan yang berhubungan dengan mental, dari mulai EFT, termasuk rehat kemarin, termasuk apapun, selalu ada program pelangsingan di situ. Yang sebenarnya yang dia lakukan adalah membuat dia rilis, membuat lepas, dan mengatakan bahwa kalau kamu punya masalah mental, jangan lari ke makanan. Gitu. Dan ini selalu hampir setiap terapis-terapi mental memasukkan itu ke dalam program layanannya gitu. Dan ini harusnya ada di kita juga sebenarnya. Dan ini akan masuk kita ya. Gitu. So, saya ingin cerita sedikit. So, apa Hypnotic Gastric Band? Hypnotic Gastric Band adalah sebuah program, disebut juga Visual Gastric Band. Jadi orang diberikan sugesti, dia telah masuk ke sebuah rumah sakit. Di rumah sakit kemudian badannya diproses, dan ketika diproses terjadilah proses operasi lambung di dalam dirinya, dan dia mengikat di operasi tersebut, diikat oleh sebuah karet, sebuah benda, sebuah apapun, sehingga lambungnya terikat, dan ini menjadi sebuah realita di dalam dirinya gitu. Dan ketika menjadi realita, maka dia bisa memerintahkan tubuhnya untuk mengikuti realita tersebut. Itulah Hypnotic Gastric Band. Disebut hipnotik karena bersifat hipnosis gitu. Jadi hipnotik itu kata sifat yang artinya sebuah proses gastric band, sebuah pengikatan lambung dengan menggunakan metode berbasis hipnosis. Berbasis hipnosis itu adalah basis bawah sadar ya. Bisa menggunakan Neuro Linguistic Programming atau NLP atau metode hipnoterapi. Dan macam-macam sugesti pun masuk ke dalam hipnotik sebenarnya gitu. Jadi pada intinya kita di Buddhism. Jadi seperti halnya para biksu di Tibet. Jadi mereka bisa buka baju
di tengah dinginnya saljunya bahkan minus derajat, ya minus dari nol. Mengapa dia kuat? Karena pikirnya membuat visualisasi dia berada di tengah perapian, sehingga badannya malah terasa panas. Gitu. Suhu tubuhnya mengikuti realita yang ada di dalam pikirannya. Dengan realita itu dia bisa bertahan di gunung es, di apapun itu. Dan ini tentang mind over body. Jadi tentang pikiran mengatasi tubuh. Itu teorinya ya. Sekarang saya mau buat idenya gitu. Jadi di luar dan saya punya silabusnya yang saya mau mau berikan ke peserta siapapun yang mau. Silabus ini dikembangkan oleh CTA, Complementary Therapist Accredited Association. Jadi mereka sudah membuat silabus tentang Hypnotic Gastric Band. Dikembangkan pertama kali di Great Britain ya, di Inggris dan sekitarnya. Jadi Inggris, West Scotland dan Irlandia Utara itu sebelum masuk ke dalam Great Britain ya. Gitu. Dan program ini mendesain orang, memberikan pelatihan pada orang untuk bisa membuat 12 minggu program dalam membimbing klien gitu. Dan proses pendampingan. Nah, kami sedang merancang ini untuk rekan-rekan siapapun yang mau gitu mengadakan pelatihannya, membentuk komunitasnya. Yang kedua, nanti kita memperbanyak komunitas sebanyak mungkin sampai berapa ratus orang. Tapi nanti di komunitas kita akan dari awal men-set up bisnis ini menjadi bisnis kelas menengah atas. Jadi kalau Bapak Ibu minum di Starbucks gitu, at least kita keluar minimal 50.000. Dan kalau Bapak Ibu keluar negeri, termasuk ke Inggris misalnya, minum Starbucks itu setara dengan 3 pound sterling. Jadi minimal 3 pound sterling keluar. 3 pound sterling itu sekarang, dulu tuh 15.000, sekarang 20.000 ya. Jadi 50 ribuan keluar. Dengan kata lain, harga itu tidak tidak beda antara Indonesia dengan Inggris atau dengan negara lain gitu. Dan di luar sesi seperti ini itu tadi saya sudah beberapa grup saya sharing ya. Sekitar $200 per sesi. Jadi cara kita melayani klien di sisi itu kalau Bapak Ibu sudah menguasai HGB ya, gitu. Kita membuat program. Misalnya si A datang, oke Pak, kita buat program 12 minggu ya, 12 minggu. Dan harga per sesinya atau 12 kali sesi, harga per sesinya sekitar $200. Sekitar 90 menit ya, $200 sampai $300. Itu anggaplah kalau kita 15.000 maka $100 itu 1.500.000 lah. Maka 200 sampai 300, 3 juta, 4 juta. Dan di Indonesia kemarin sudah saya share, di Indonesia pun ada orang membuat program 12 minggu, setengah paketnya sekitar 18 juta gitu. Maka itu dia kejar target menengah atas. Nah, kita akan mulai nanti di komunitas, kita akan buat komunitas. Anggota komunitas harus menjual minimal 6 sampai 7,5 juta. Bagaimana caranya? Kita di komunitas nanti kita desain. Bagaimana caranya mengejar ini? Karena memang yang paham tentang konsultan pelasingan itu, kalau kita lihat di Indonesia ada Marie French, ada apa Impression, itu juga sama program-program mahal, program-program yang memang untuk kelas atas ya, gitu, dan kelas menengah atas. Jadi memang kali ini kita mendesain sebuah profesi yang menyasar menengah ke atas. Termasuk kalau Bapak Ibu nanti harus datang ke tempatnya, sesinya tetap kita jual dengan sesi standar gitu. Jadi kita ingin menjaga nilai jual. Semua anggota komunitas nanti yang telah belajar, berlatih dan bersama, pengen kita adalah dia menjual dengan harga premium, bahkan kalau perlu di atas gitu. Dengan maksud kita menjaga nilai profesi ini karena pelatihan ini di luar mahal sebenarnya. Pelatihan ini di luar mahal dan biasanya ada yang terbentuk komunitas, ada yang enggak gitu. Jadi orang diserahkan masing-masing. Kalau kita dalam komunitas nanti kita bisa berlatih setiap 2 pekan sekali atau apa, memantapkan ilmu agar kita pantas dihargai mahal. Dan ini yang sedang saya mau angkat, profesi ini.
Karena profesi ini saat ini masih sedikit. Profesi ini belum banyak. Maka saya ngajakin ke kawan-kawan nanti ikut pelatihannya. Dan setelah pelatihan kita berkumpul, kita bentuk komunitas. Dan komunitasnya berlatih sampai kita punya nilai. Dan cara latihannya nanti entah pakai Zoom, entah teman-teman nanti membuat pasangan sendiri untuk terus berlatih meningkatkan nilai jual. Kemudian nanti di komunitas kita akan sama-sama buat website eksklusif yang bagus. Makanya kita nanti akan cari anggota komunitas yang banyak dan kita akan terus mencari cara agar kita jangan pernah nyerah. Pokoknya nilainya harus menengah ke atas. Jangan diturunin, jangan nanti di komunitas saya jual murah nggak ada. Mereka yang jual murah yang nggak minat kita akan keluarin dari komunitas karena kita pengen jaga nilai gitu. Kita ingin teman-teman Bapak Ibu nanti semua punya profesi yang menghasilkan income yang lumayan. Itu harapan kita ya gitu. Jadi nanti saya belum bicara sertifikasi karena kalau sertifikasi nanti kita uh, ikutnya pelatihan jadi mahal segala. Tapi memang tantangan kita nanti akan bertemu dengan orang-orang yang tidak punya mental apa nggak punya nyali jual mahal gitu. Kita akan push, kita akan biasakan menjual mahal untuk khusus program ini ya. Jadi bagi kita di Rombes nanti kita hanya mengantarkan. Begitu komunitas sudah terbentuk, struktur sudah bentuk, langkah sudah bentuk, kita akan buat komunitas tersendiri terpisah dari Rombes karena Rombes itu LSM. Jadi kalau LSM memang mainnya ke masyarakat juga. Komunitas ini akan menjadi komunitas tersendiri. Jadi kita hanya nganterin. Ketika teman-teman sudah terampil semua, kita akan pisah. Komunitas itu menjadi komunitas tersendiri dan komunitas profesi. Bukan komunitas sosial lagi. Memang dia adalah para profesional yang berpraktek sebagai apa praktisi HGB ya, praktisi HGB. Dan ini yang kami harapkan kawan-kawan mau terlibat gitu, membangun ini industri ini bersama gitu. Itu harapannya gitu. Dan itu yang kami ingin bangun. Jadi kami menginisiasi dari awal ya gitu. Tapi nanti kembali ke komunitas sih. Maunya seperti itu apa enggak? Jangan jatuhkan nilai jualnya gitu. Karena ini adalah di luar nilainya mahal gitu. Nilainya mahal dan ternyata berlaku gaya Starbucks gitu. Di mana harga jual di negara berkembang pun harganya sama. Bahkan kita lihat di Mindslim itu juga harganya juga premium. Harganya 18 juta untuk 6 sesi. Sementara paket itu sebenarnya 12 sesi atau 12 minggu program. Satu kali pertemu ya gitu. Oke, ini yang sedang kami apa angkat ya sebenarnya kita mau buat pelatihan 21 Mei 2023 gitu dan lewat online gitu. Kita akan buat setelah itu kita akan buat komunitas. Jadi eh, berapa bayarnya untuk infak kembali gaya kita adalah gaya infak ya gitu. Jadi yang mau ikut silahkan hubungi nomor di bawah gitu dan bisa ikut dengan infak sampai 17 Mei. Kenapa saya batasi biar teman-teman eh, serius yang mau di luar itu kita akan chat belum tahu berapa mungkin antara 2,5 sampai 500 ya belum tahu berapa. Tapi yang jelas saya akan post teman-teman yang mau serius ikut di pelatihan silakan infak dengan cepat, daftar dengan cepat agar kita tahu mana yang serius. Karena kembali kita ingin membangun profesi ini menjadi profesi berkelas. Bukan seperti yang Rumbes biasa bangun. Rumbes biasa bangun, ada banyak kegiatan Rumbes dari rehat, apapun itu yang sifatnya adalah lebih ke sosial gitu. Tapi khusus yang ini kami ingin membangun profesi profesional, komunitas profesional yang punya nilai gitu. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau kita rumahnya nggak begitu bagus, gimana punya? Nggak apa-apa, kalau Bapak Ibu nanti sudah menjadi life coach, HGB life coach ya gitu. Bapak Ibu menyamperi klien, bahkan nggak apa-apa, tapi tetap harganya harga premium. Maka nanti mungkin kita harus bicara tentang grooming ya, tata cara
pakaian untuk ngadapin klien kelas menengah atas. Jadi jangan pakai kaos ke sana, nggak usah. Jadi nanti kita di komunitas buat standar gitu. Kalau laki pakai gimana, kalau wanita pakai apa minimal gitu. Groomingnya harus dibuat sehingga kalau ke tempat klien terlihat profesionalismenya ya di atas, sehingga kita bisa bisa cat orang dengan nilai yang lumayan sesuai dengan apa yang kita impikan gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah belajar ya berdua satu Mei, Bapak Ibu kita akan kembangkan sistem eh, single level bukan multi level. Multi level itu adalah yang nggak boleh itu sistem bonusnya. Multi, tapi cara kita bergeraknya ini yang dilakukan oleh Rasulullah juga ketika di rumah sahabat Arkom memberikan pada satu kedua dan sebagainya. Gitu. Jadi sifat memberikan informasi itu dikembangkan nggak jadi masa yang subhat atau terjadi perdebatan adalah sistem bonusnya. Nah, kita akan buat single level. Nanti Bapak Ibu yang udah sekaligus juga ngumpulin uang, sekaligus juga ngumpulin anggota. Karena saya pengen kejar sampai kalau bisa sampai 500 bagus gitu. Ada anggota. Karena kita akan bangun setelah sampai 500 mungkin kita tidak akan buka lagi pelatihan. Pelatihan HGB kita akan kembangkan dengan 500 itu. Jadi kita punya 500 terjaga sifatnya, layanannya kita jaga, harga jualnya kita jaga, dan dengan 200 atau 500 orang ini nggak akan lagi buka pelatihan, kita sibuk pada pembinaan mereka, memastikan mereka jalan gitu. Ini ide kami dan kami tawarkan ke umat kalau mau mengembangkan ini gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu selesai pelatihan, Bapak Ibu boleh buka pelatihan yang sama sekaligus memantapkan ilmu dengan nilai jual minimal 200.000 karena 100.000-nya nanti menjadi royalti bagi pemberian tunanetra. 100.000-nya bisa buat Bapak Ibu. Mau online, mau offline, terserah gitu. Minimal ya, boleh di atas itu. Dan boleh pelatihannya begitu selesai, para anggota ini akan masuk ke dalam grup kita. Jadi mereka yang belajar masuk ke grup kita, belajar masuk ke grup kita. Nanti kemungkinan ada ujian sertifikasi untuk menandakan dia sudah bisa buka praktek gitu. Jadi untuk sekaligus cari duit, Bapak Ibu sudah belajar, nanti kesempatan Bapak Ibu mencari peserta, belajar, boleh jual minimal 200, di atas itu sangat boleh gitu. Royaltinya tetap 100.000 ke Zokah untuk bayaran tunanetra. Begitu selesai, pesertanya masukin ke grup. Begitu selesai, peserta makin grup. Pesertanya nanti boleh lakukan hal yang sama sampai kita terkumpul mungkin sekitar 500, 200 sampai 500. Mengapa saya sebut 500? Karena nanti kita akan urunan buat website. Buat website yang bagus. Kalau perlu kita urunan buat lembaga hukum, entah yayasan kah, entah komunitas lah. Dari uang itu sehingga kalau urunannya orangnya banyak, urunannya menjadi sedikit gitu. Dengan buat urunan itu kita bangun komunitas tersendiri. Memastikan bahwa eh, komunitas ini punya website, di website itu nanti ada nama-nama anggota sehingga para peserta bisa, para pasar bisa melihat, kemudian bisa bisa langsung menghubungi dan sebagainya. Dan itu nanti kita kerjakan di komunitas. Maka nanti kita akan buat untuk komunitas, buat strukturnya, kemudian pastikan bahwa para anggotanya berpraktek dengan nilai jual yang tinggi gitu. Dan kita akan bertahan di harga minimal nanti. Entah 6 juta atau 5 juta untuk 12 sesi ya. Jadi di dalam praktek HGB Live Code itu bukan jualnya satuan, jualnya adalah paket. Paket 12 minggu, 12 sesi dan sebagainya gitu. Dan nanti kita akan mencari ide, mencari cara, dan mencari apapun yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita punya kompetensi, untuk memastikan setiap anggota punya kompetensi yang sama gitu, sehingga bisa memberikan layanan yang sama gitu. Itu harapan kami sih sebenarnya. Maka kami tawarkan ini ke umat. Kalau mau kita bangun bersama komunitas ini. Jadi ini agak beda dengan komunitas yang biasa Rehat bangun. Saya berkali-kali bilang itu. Ini adalah komunitas yang akan mengarah pada komunitas profesional. Mengarah pada komunitas profesional dan hasilnya kita akan mencetak para anggota yang punya penghasilan lumayan di dalam proses ini. Termasuk kalau kita masuk perusahaan dan sebagainya.
Jadi ini yang kami tawarkan ke umat dan mudah-mudahan banyak yang mau terlibat karena saya melihat bahwa beberapa kali kami mengadakan pelatihan yang praktik nggak banyak. Mengapa? Karena mereka bingung menetapkan harga karena ngikutnya infak. Nah, nanti di sini kita akan push, justru harus jual mahal. Kita harus push jual mahal. Ini bukan mendesain orang supaya menjadi pekerja sosial, enggak. Ini kita mendesain orang supaya menjadi eh, apa penghasilan profesional dan memang menyukai bidang ini. Jadi kita push, bahkan nanti tolong baca ini, baca ini, baca ini, dan baca ini supaya wawasan dia terhadap dunia industri pelaksanaan makin kuat ya, termasuk belajar hipnosis, hipnoterapi dan sebagainya. Ini yang kami mau bangun sebenarnya gitu. Dan ini berharap Bapak Ibu bisa terlibat di sini. Yuk sekarang kita lihat sesi ini adalah yang duluan telah hadir di kita, yang pernah saya share. Dia jual per sesi itu 3 juta. Dan dia mencetak para coach-coachnya itu yang menjual dengan standar 3 juta per sesi ya. Itu sudah masuk. Itu namanya Mind Slim-nya. Metodenya seperti apa gitu Mas sampai bisa menurunkan 5-10 kilo, benar? Bisa lebih Bisa dari lebih? 10 kilo. Wow. Prinsipnya adalah perubahan kebiasaan. Kita nggak fokus pada kilogram, fokus kita ada pada habit yang dilakukan oleh klien-klien kita. Jadi mereka nggak emotional eating, mereka nggak craving, mereka juga memiliki motivasi untuk bergerak lebih banyak, mereka juga feel good dengan tubuhnya, mereka juga punya self esteem yang lebih baik dengan memprogram ulang pikiran. Kita selalu katakan bahwa gemuk bukan salah mereka, tapi pikiran bawah sadar mereka yang perlu diprogram ulang. Tapi caranya atau prakteknya langsung seperti apa sih? Yang itu kan tadi kayaknya wacana dari Anda gitu loh Mas. Nah misalnya kita lagi ada dalam sesinya nih, ya kan? Kasih teasernya dong sedikit. Dan kita menggunakan hipnoterapi, NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming dan juga teknik coaching. Bahwa mengubah habit perlu masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Karena yang menggerakkan perilaku seseorang adalah pikiran dan perasaannya. Hingga akhirnya yang kita perlukan adalah metode bagaimana kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang hingga akhirnya perilakunya berubah. Ketika kita bantu, ada mungkin katakanlah kaitannya dengan makanan, ada beberapa orang yang kalau moodnya lagi nggak bagus, dia larinya ke food. Mood and food connected in many complex ways. Nah, dengan cara terapi yang kita lakukan, membantu mereka mendisconnect antara mood dengan food. Dan ini yang menyebabkan obesitas adalah karena salah satunya mood and food tadi. Emotional eating gitu ya. Nah, kalau dari Bu Rati sebagai coachnya ini mengajarkan untuk saya tuh memang juga salah satu yang kalau melihat makanan langsung dimakan gitu. Nah itu bagaimana mengajarkan? Iya, emotional sekali. Itu gimana cara yang mengajarkannya untuk agak sedikit menahan diri gitu? Saya mempunyai pengalaman tersendiri. Jadi waktu permulaan tahun 2013, saya kenal Pak Yuli Triharto melalui suatu talk show di Dharma Wangsa. Kemudian saya melihat, wah, this is interesting, mudah dan menyenangkan. Jadi saya terus menjadi klien privatnya Pak Yuli bersama dengan suami saya. Suami saya sudah sepuh, tapi toh berhasil di dalam 5 bulan menurunkan 7 kilo. Wow. Saya pun juga. Gitu. Memang itu melalui satu proses dan kami diberitahu tekniknya. Tapi karena itu berhasil dan waktu saya masuk mengikuti Pak Yuli, saya merasa alasannya adalah kok mudah dan menyenangkan. Dan ternyata memang betul. Mudah dan menyenangkan. Ibu sendiri bisa turun berapa kilo waktu itu? 7 kilo. Saya dari 65 kilo, permulaan goal saya 60. Tapi waktu saya merasa, loh kok itu kok menyenangkan, kok mudah. Terus saya set a goal lagi, turun lagi sampai 58 kilo. Wow. Menyenangkan dan mudah. Menyenangkan dan mudah. Tapi kita mempunyai Pak Meo, no effort, no gain. Jadi kita tidak pernah mengatakan no pain, no gain. Tetapi dalam tiap untuk mencapai suatu tujuan,
harus ada satu komitmen, harus Oke. ada satu effort. Baik, nanti kita sambung lagi Bu ya, karena sudah ada yang Alright. bergabung bersama kita nih Nas. Selamat pagi. Pagi. Ya, suaranya Halo. bisa tolong diperbesar sedikit Mas. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya. Halo. Ya, sepertinya belum begitu tersambung. Nanti kita akan mencoba menyambungkan lagi. Mungkin ke Mas Helmi, selama ini sudah mengikuti dari tahun lalu juga, dan saat ini sudah turun berapa kilo nih Mas? Jadi pada waktu bulan September 2013 itu saya udah hampir 90 kg. Nah kemudian saya membaca buku tapi kemudian masih kurang mantap. Jadi saya ikut program pelatihan eksklusif yang di Bali itu. Pada waktu itu saya bulan November itu 85 kilo. Dan saat ini saya sudah 73 kilo. Jadi lumayan dalam 4 bulan 12 kilo dan prosesnya sangat. Anda sudah pernah mengikuti pada program penurunan berat badan lain sebelumnya? Belum, karena saya tidak tertarik dengan asupan eksternal yang menyiksa gitu. Jadi begitu saya baca konsepnya Mas Juli, ini cocok sekali buat saya karena semuanya serba alami. Oke, jadi filosofi no pain no gain memang nggak cocok buat Anda ya gitu. Jadi Anda tadi apa Bu kata Ibu? No effort ya Bu? ya? No effort, no gain. No effort Oke, no gain. berarti effortnya memang harus besar. Tapi effortnya dirasakan nggak Mas Helmi mengeluarkan effort itu seperti apa sih? Iya, saya ini kan orang kantoran yang sibuk ya, jadi saya nggak banyak waktu untuk olahraga. Iya. Jadi yang saya lakukan adalah saya bangun lebih pagi supaya bisa jalan pagi. Kemudian di kantor saya tinggalkan lift, saya pakai tangga berjalan. Kalau hari Minggu cuci mobil. Itu That's it. sekarang ini begini masih? Iya begitu. Oh oke. Jadi bukan berarti si Mind Slim program ini bisa berhasil tanpa orang tidak diet, kemudian tidak olahraga, tidak demikian gitu ya? Prinsipnya bahwa kita boleh makan apa saja kapan saja. Yang menjadi protokol atau jantung dari program ini adalah kita mengembalikan kembali kecerdasan tubuh dan pikiran. Dalam arti bahwa kita boleh makan apa saja yang kita inginkan, dan semakin kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, semakin sedikit sebenarnya asupan yang kita makan. Karena kita sudah puas dengan makanan yang kita inginkan. Dan kita boleh makan kapan saja ketika lapar. Hanya saja kita harus paham, ada lapar fisik, ada lapar emosi. Lapar mata juga Lapar ya mata kan? itu lapar emosi. Tapi porsinya gimana tuh Mas? Nah, porsi artinya adalah kita mengenali sinyal fisik kita ketika mulai kenyang. Nah, itu yang kembali bahwa protokol utama dari program ini adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, yang mengganggu program ini atau protokol ini adalah emotional eating-nya, craving-nya, terus motivasi bergerak yang kurang. Nah, dengan pemrograman pikiran, tujuannya adalah supaya mereka bisa punya habit makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, dan punya kemampuan untuk mengatasi emotional eating dan craving. Craving itu ketagihan makanan. Benar. Tapi untuk Oke, jadi, nah proses yang dilakukan oleh Mas Juli ini, dia adalah orang IBH sebenarnya, dia menggunakan metode awal dari Paul McKenna ya. Tadi saya juga cerita Paul McKenna. Jadi metode awal yang digunakan oleh Paul McKenna adalah metode, Paul McKenna tahu, ntar saya coba cek. Paul McKenna adalah seorang, Paul McKenna, seorang hipnoterapis terkenal di Eropa, di Inggris terutama. Dia mengembangkan program I Can Make You Think. Jadi I Can Make You Happy dan sebagainya. Programnya mirip Mind Slim yang tadi dikembangkan. Nah, ketika ini terus berjalan, Paul McKenna ngelihat orang itu bisa melakukan itu, tapi ada yang nggak bisa. Maka dia desainlah Hypnotic Gastric Band. Jadi dia mendesain operasi data tentang bagaimana orang ini telah melakukan operasi, dan di operasi ini diikat dengan seakan-akan ususnya telah diikat dengan gastric band, jadi sebuah karet gitu, sehingga lambungnya terprogram gitu, sehingga dan memerintahkan pada pikiran ini sudah penuh, nggak bisa diisi lagi gitu. Jadi seperti halnya orang yang benar-benar orang yang benar-benar terikat perutnya seperti dia dioperasi. Dan dengan cara ini secara tidak langsung semua kebiasaan-kebiasaan baiknya terprogram gitu. Jadi kalau tadi misalnya orang emotional eating-nya sudah tidak bisa lagi dikembangkan. Kenapa? Karena ketika dia makan dia sudah kenyang gitu. Kenyang ini kan bisa diinterupsi oleh program pikiran, juga diinterupsi oleh hardware. Hardware dalam pengertian
kalau kita sudah makan kenyang banget, udah nggak bisa dipaksain mau pakai emotional eating apapun. Itu yang di ide dari sebuah ikatan dari lambung itu sebenarnya gitu. Jadi sekarang data dia telah operasi lambung telah dimasukkan ke dalam pikirannya. Jadi sebenarnya Hypnotic Gastric Band menyempurnakan program academic routine yang pernah dikembangkan oleh Paul McKenna, kemudian menjadi program-program di tempat pelangsingan yang tanpa obat ya. Jadi ada juga program pelangsingan di beberapa tempat menggunakan metode sama kayak Mind Slim, tapi kemudian dipakai wrapping. Wrapping itu diikat dengan plastik tubuhnya selama berapa menit ya. Nah, ada yang sampai 30 menit, bahkan sampai mendekati 1 jam. Keringat bercucuran dan sebagainya, tapi juga menggunakan hipnoterapi. Jadi kalau tadi Mind Slim tanpa eksternal, ada juga yang menggunakan menggabungkan dengan metode-metode lain gitu. Oke, itulah yang saya mau angkat. Jadi yang saya tawarkan ke teman-teman tuh adalah kita membangun komunitas HGB Life Coach. Jadi Hypnotic Gastric Band Life Coach. Nanti bisa hubungi sini. Yang mau ikutan, ayo. Tanggal 20 21 Mei semuanya online basisnya. Dan kita akan latihan. Begitu habis latihan, kita akan bangun komunitas. Dan komunitas itu menjaga profesi ini tetap berada di level menengah atas. Karena jujur, bagi sebagian yang menengah bawah tidak terlalu laku program pelangsingan. Justru program pelangsingan itu akan terlalu laku, akan menengah ke atas gitu. Itu sih yang banyak pasarnya ya gitu. Maka kalau kita lihat tadi, pelatihannya Mas Juli itu sekitar 25 jutaan kalau nggak salah ya. Program pelatihan coachnya lebih mahal lagi dari situ. Jadi di atas itu. Mengapa dia mahal? Karena dia ingin kejar menengah atas. Jadi ini bukan pasar menengah bawah gitu. Ini bukan pasar mikro, ini pasar menengah atas. Dan dia punya perwakilan di Singapura juga. Dan levelnya sama, jadi menengah ke atas. Maka sesi sama dia adalah 18 juta per 6 sesi atau 36 juta per 12 sesi. Gitu. Dan ini yang dia jual. Kita nanti akan lihat kompetisi kita, cuma saya akan mulai di komunitas itu antara 6 sampai 7,5 juta. Nanti kita diskusi nyamannya yang mana, tapi jangan di bawah itu. Gitu. Karena kita ingin desain profesi ini punya nilai jual, punya kelas tersendiri. Dan itu harapan saya yang mau saya ajak teman-teman yang lain. Ini kembali berbeda dengan sebagaimana komunitas yang Zoka buat. Komunitas ini komunitas profesional, komunitas coach yang punya nilai jual yang lumayan. Dan coach itu sebenarnya nilai jualnya lumayan gitu. Bukan komunitas terapi-terapi yang sedang dikembangkan oleh Zoka. Kalau yang dikembangkan Zoka tuh terapi ada yang bersifatnya sosial, ada yang bersifat komersial. Kalau ini memang didesain untuk komersial. Jadi memang kita belajar dengan infaknya itu lebih mencetak para coachnya, para terapisnya, tapi saat dia memberikan layanannya, kita berharap layanannya di menengah atas. Maka nanti teman-teman yang paham grooming dan sebagainya, nanti buat persyaratan. Kalau mendatangi klien harus baju apa dan sebagainya. Agar terlihat profesional gitu. Itu yang ide ini yang kami akan ajak orang untuk terlibat. Dengan cara ini kita punya profesi yang dianggap punya nilai lah dan punya dampak signifikan pada peningkatan ekonomi rekan-rekan di lapangan gitu. Itu ide kami. So, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini kita rekam. Jadi nanti kita akan share ke banyak orang dan mengajak orang terlibat di pelatihan kita. Maka seperti saya bilang, kalau ada orang 200 sampai 500 orang yang ikut sesi kita bisa urunan nanti bareng buat website yang bagus, buat nanti siapa tahu kita buat seperti kita bilang Zoka hanya menginisiasi, sisanya kita akan serahkan ke komunitas nanti. Komunitas nanti akan mengembangkan dengan profesi seperti profesi ID dan sebagainya. Jadi kita ingin meningkatkan terus kompetensi di komunitas. Kita akan meningkatkan kompetensi, entah kita ketemu
Awal-awal mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali, kita kopdar, kita apa, ningkatin skill kita, ningkatin kemampuan kita, gitu. Dan harapannya komunitas ini punya komunitas yang lumayan lah berkelas, dan kita levelnya meningkat. Maka nanti kan kalau sudah ada komunitas, sudah ada dananya, saya akan pisahkan dari Zokah. Biarkan ini baik komunitas, karena Zokah adalah LSM ya. Jadi dia bukan komunitas komersil. Kita akan bangun komunitas komersil dengan nilai jual yang lumayan gitu. Baik, kalau ada pertanyaan nggak? Silahkan. Nah, itu tugas kita, Bu Nursyam. Tugas kita meyakinkan dia secara hipnosis gitu, bahwa secara hipnoterapi lambungnya diikat benar, dan kita perlu bangun keyakinan itu di setiap sesi kita. Di setiap sesi kita kalau perlu ulangi lagi sesi hipnoterapi, kita tajamkan, kita bangun belief itu gitu. Yang kita bangun nanti beliefnya, maka lambungnya mengecil dan dia akan menambung makanan sesuai dengan kapasitas normal yang harus dia bangun. Itu tentang hipnosis. Jadi hipnoterapi kan memang kalau Bapak Ibu suka lihat kan, ada orang menghitung 1 sampai 10 hitungannya nggak masuk-masuk. Ada orang tidak bisa nyebutin angka 3. Macam-macam lah program ini. Sebenarnya mirip-mirip itu nanti kita. Jadi kita membangun realita di dalam pikirannya gitu. Bahwa lambungnya telah mengecil dan hanya mendapatkan pemahaman, hanya bisa menampung kapasitas normal dari yang dia inginkan. Sehingga ketika dia makan, perutnya sudah kenyang, dia mau nambah lagi karena ada belief di dalam internalnya bahwa dia nggak bisa nampung, maka begitulah realitanya. Seperti halnya orang fobia kecoa atau fobia laba-laba gitu. Mungkin dia lihat orang, ini laba-laba nggak apa-apa gitu. Deketinnya, dia orang takut. Kenapa? Karena data realita di pikirannya laba-laba itu menakutkan. Jadi data itu yang akan kita bangun dalam pikiran kita gitu. Jadi seperti halnya orang punya belief tertentu lah, punya keyakinan tertentu. Itu kan menjadi sebuah realita dalam pikirannya dia gitu. Nah, realita itu bisa benar bisa enggak gitu. Nah, kita bukan manipulasi. Kita bilang orang hanya lambung Bapak Ibu mengecil karena kita telah memprogram pengikatan di dalam lambung, dan mulai hari dan hari-hari selanjutnya lambung Bapak Ibu hanya bisa menempati makanan atau bisa dimasukin makanan dengan kapasitas normal. Di luar itu lambung kita tidak mampu mengangkatnya. Dan ini sebenarnya di balik itu adalah sebuah nasihat yang bagus bahwa kita tidak makan berlebihan gitu sebenarnya gitu. Oke, bentar. Nah, yang nanya tentang program Slimming Dewi Huges, ada yang tahu nggak program Slimming Dewi Huges seperti apa? Tahu nggak program Slimming Dewi Huges seperti apa? Ya, jadi kalau kita membedakan harus tahu program slimming dia seperti apa, kemudian dibedakan. Saya hanya mendengar saja. Dewi Huges sama seperti halnya My Slim tadi gitu, membangun kebiasaan, memperbanyak buah, memberikan ide bahwa buah itu sehat dan sebagainya. Itu yang saya tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana Dewi Huges membangun programnya. Jadi saya nggak bisa bedakan gitu. Jadi kalau kita ingin membedakan, kita harus tahu kan definisinya yang satu apa gitu. Sehingga kita bisa bedakan. Yang saya dengar adalah begitu sebenarnya. Kalau itu yang terjadi jelas berbeda dengan kita. Karena Dewi Huges tidak membangun realita. Bahkan dia mirip dengan program-program slimming yang dikembangkan para hipnoterapis sekarang gitu. Jadi meyakinkan bahwa dia harus olahraga dan sebagainya, meyakinkan olahraga itu sehat dan sebagainya, meyakinkan dirinya kenyang dan sebagainya. Dewi Huges lebih ke buah-buahan kalau tidak salah gitu. Jadi dia mengkonversi kenyangnya buah sama dengan kenyangnya makanan gitu. Itu yang saya dengar ya. Tapi saya nggak tahu detailnya gitu. Kalau ada yang tahu boleh diinfo.
bagaimana programnya gitu. Yang jelas kalau kita menanamkan bagian hardware dia, bagian hardware sudah didesain ulang gitu. Itu yang kita programkan gitu. Kalau tadi main slim kan fokus pada goalsnya, kemudian membuat dia menenteramkan kalau ada tantangan mental, kemudian kalau mengedukasi pikiran kalau ada tantangan mental, tidak tersugesti oleh makanan, kita sugesti oleh hal lain. Itu yang dikembangkan oleh Mindfulness. Kalau kita memfokuskan pada program pengecilan lambung gitu. Dan saya menggunakan silabus yang dikembangkan oleh tadi saya malah lupa CTEE namanya. CTEE itu singkatan Complementary. Dan ini adalah silabus yang sudah dia uji di komunitas mereka, CTE di Eropa ya. Complementary Therapist Accredited Association. Inilah salah satu silabus yang saya pakai. Nah, nanti tanggal 21 di Sabtu Ahad kita akan gunakan materi yang di dia sampai dan juga kita adjust dengan materi kita juga ya gitu. Ya, kita mendampingi memastikan dia 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 nyaman dengan programnya gitu. Defisit kalori, tidak defisit kalori sibuk sebenarnya. Kalau defisit kalori nanti programnya dia merasa tidak sehat gitu. Jadi kita ingin dia kasih tahu bahwa program ibu, lambung ibu mengecil, so makanan yang baik gitu. Karena lambung ibu mengecil, maka isilah dengan hal-hal baik agar ya, ibu kenyang bermanfaat gitu. Itu sebenarnya. Nah, pendampingan itu coaching. Jadi kadang-kadang ada orang yang ini kosanya berat ya gitu. Kita edukasi dia ulang. Edukasi ulang termasuk nanti salah satu edukasinya adalah apa perasaan dia itu penting sebenarnya. Apa perasaan dia terhadap goalsnya dia. Apa perasaan dia terhadap tujuan pelangsingan dia gitu. Misalnya ada orang saya ingin langsing gitu. Terus pertanyaan menariknya, emang kenapa harus langsing? Apa yang terjadi bila Bapak Ibu langsing? Nah, ini yang harus kita clearin sebenarnya gitu. Adakah manfaatnya gitu? Nah, ini yang dieksplor. Jadi itu memancing motivasi. Karena ada orang, kenapa orang motivasinya pudar? Gitu. Karena bayangan hasil akhirnya tidak kuat lagi gitu. Seandainya bayangan akhirnya kuat, dia akan termotivasi. Tapi ketika bayangan itu hilang, maka dia tidak termotivasi lagi. Gitu. Itu yang perlu dikembangin sebenarnya. Oke, tanya lagi silahkan. Jadi pada intinya kita bermula dari membangun belief, membangun keyakinan bahwa lambungnya sekarang hanya bisa mengisi makanan terbatas. Itu idenya gitu. Dan dengan makanan terbatas maka dia harus pilih makanan dan dia harus bisa memastikan bahwa lambungnya tidak terisi berlebihan karena karetnya akan lepas. Nah, ini yang harus dijadikan. Jadi dengan belief ini lama-lama dia terbangun sebuah kebiasaan. Di balik belief itu ada sebuah kebiasaan yang akan kita kejar gitu. Dan ini yang mau kita bangun. Dan dengan cara ini hidup dia menjadi lebih sehat. Maka misalnya, mengapa saya harus olahraga? Nah, itu kan pertanyaan menarik. Ibu perlu olahraga karena dengan makanan yang sedikit gitu. Ibu perlu mengisinya dengan nutrisi lain untuk menguatkan otot dan sebagainya agar ibu tidak makan berlebihan karena kalau ibu makan berlebihan nanti udah makanannya sedikit, ibu nggak gerak, akibatnya bisa saja tidak sehat dalam tubuh ibu. Karena makanan sehat, pertama ibu harus milih makanan. Yang kedua, ibu harus berolahraga karena makanan yang dimasukkan hanya sesuai dengan kapasitas normalnya.
Karena dengan kapasitas normal harus dibantu dengan olahraga, maka kebiasaan berolahraga menjadi bagus. Dan olahraga yang kita kembangkan tidak banyak loh sebenarnya. Nanti teman-teman yang pernah ikut, kita latihan ping swakung ya, ayun jongkok itu udah bagus sebenarnya kalau dilakukan 30 menit sehari gitu. Itu sudah bagus sebenarnya. Jadi sebuah gerakan-gerakan sederhana yang memancing tubuh bergerak maksimal. Nah, jadi yang kita kembangkan nanti bukan hanya langsing tapi sehat ya gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Nanti kita diskusi di grup. Dan yang mau ikut, ayo silahkan ikut daftar. Nanti kita sama-sama membangun industri ini. Dan kembali saya bilang, ini berbeda dengan komunitas yang dibangun Suka. Inilah komunitas profesional. Jadi kita ingin mengisi anggota komunitas. Nanti anggota-anggota yang mau praktek menjadi coach, HGB Life Coach. Dan agar kita bisa menghasilkan kinerja yang unik ya, kerja yang unik yang juga punya penghasilan lumayan gitu. Dan saya berharap banyak muslim yang ikut, karena saya tidak mau lagi kita kecolongan lagi dengan industri-industri yang ada. Kita sudah banyak kalah ya, di pelatihan, di industri pelatihan kita kalah, yang mau saya ke asing, lisensi asing lah, muslimnya dikit juga. Di industri pelatihan yang saya geluti, yang menang di kita cuma PPM. Ya itu pun masih belum jelas milik siapa. Yang jelas milik Pak Harto lah, karena Yayasan Sportsmar milik Yakin. Tapi untuk umat belum banyak lah gitu. Di industri lain sama, kita ngerti juga ya. Apalagi kita lihat sekarang ekonomi Indonesia dipegang oleh sana lah, oleh Cina, dan Gubernur BI, pejabat BRI kalau kita lihat terakhir juga sama di situ lah kita. Ya betul Bu, betul. Yuk kita ikut. Nah, nanti saya sharing ini ke teman-teman. Nanti saya akan push teman-teman ikut. Juga kita nanti kembangin sampai sebanyak mungkin yang mau ikut. Dan mudah-mudahan, karena di sesi kedua, nanti kalau kita memulai angkatan kedua, kita memulai relatif pelatihan yang agak mahal. Karena kembali kita mengejar menengah atas. Ya, jadi paham. Jadi pahami kita akan naik ke menengah atas. Ini adalah profesi ini untuk profesi menengah atas. Jadi bukan profesi yang di bawah ya. Harapannya dengan cara itu, cara berpikir kita, cara memberikan pelayanan juga berbeda gitu. Dan ini desain kami harapan. Baik, kalau tidak ada tanya lagi, saya akan tutup sesi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan kita untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Sekian. Tauqal-faratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Ari. Ya, saya tutup Terima kasih, ya. Coach.